Pada video, teman-teman dapat melihat tanaman padi yang kami amati terdapat berkas kuning pada daun padi yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae, di mana bakteri ini mengandung xanthomonadin sehingga menghasilkan pigmen berwarna kuning. Serangan ini dikenal dengan penyakit kesek. Pemicu dari serangan penyakit kesek ini yaitu yang pertama, penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan sehingga menyebabkan lemahnya jaringan daun. Akibatnya spora pada awal pertumbuhan dengan mudah menginfeksi padi. Yang kedua, selain itu karena kekurangannya penggunaan kalium yang membantu dalam penyerapan unsur hara dari dalam tanah. Ditambah lagi kelembapan yang cukup tinggi di sekitar tanaman padi yang memperparah kondisi tanaman padi. Di musim hujan seperti saat ini, tanaman anggur yang tanpa greenhouse banyak yang mengalami kondisi dengan gejala pertumbuhan tiba-tiba kecil. Pada daun yang setengah tua tiba-tiba layu dan mengering, daun menguning berbecak seperti efisiensi atau kekurangan unsur nitrogen. Kondisi demikian pada tanaman anggur disebabkan karena tanah terlalu asam. Tanah yang terlalu asam menyebabkan komplikasi diantaranya unsur hara, ada kalsium, magnesium, fosfor akan terikat dan sulit diserap oleh tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman tiba-tiba melambat dan banyak orang yang mengalami kebingungan akan tanaman anggurnya yang meningkat efisiensi atau kekurangan unsur hara tersebut. Komplikasi selanjutnya, tanah yang terlalu asam atau pH rendah akan mudah melakrutkan unsur aluminium, mangan, dan besi dalam tanah, sehingga tanaman justru overdosis atau keracunan unsur tersebut. Hal itu dapat dilihat dari sisi tepian daun pada tanaman yang mengering yang disebabkan keracunan tanah, aluminium atau daun tampak menguning dan berbecak kuning pada daun merata mirip kekurangan unsur nitrogen yang disebabkan keracunan zat besi. Kemudian mengakibatkan tunas itu menjadi kerdil dan menggulung mirip terkena serangga, hama trips. Padahal ini merupakan tanda-tanda kekurangan mangan. Tanah yang terlalu asam menyebabkan diserap fosfor berkurang dan juga akan menyebabkan kerusakan pada akar tanaman. Serasa luasnya dampaknya pada tumbuhan tanaman anggur yang semakin hari semakin mengerdil, bahkan jika tanpa penanganan lebih lanjut tanaman tersebut bisa mati. Adapun solusi untuk mengatasinya ada beberapa cara. Yang pertama, kondisikan pH tanah. Jika terlalu asam, maka normalia dengan buburkan kapur dolomite, lalu pantau terus hingga pH tanah kembali normal. Untuk mengetahui pH tanah, tentunya menggunakan alat pengukur pH. Kemudian, mengkondisikan dengan cuaca. Dengan curah hujan yang terlalu tinggi, kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu membuat naungan menggunakan model greenhouse dengan plastik UV atau menutup bagian media tanah anggur dengan plastik. Yang ketiga, rajin melakukan penyiraman air mineral ber-pH normal, air sumur setelah tanaman terkena air hujan. Yang keempat, membuat irigasi atau pengirisan air sehingga air hujan tidak mengenang dan air langsung tuntas dari media tanaman anggur. Pepaya mengandung lebih dari 50 kandungan nutrisi, antara lain vitamin A, B1, C, dan E, kalori, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, natrium, magnesium, mangan, dan air. Pada pepaya juga terdapat papain, alkaloid, dan senyawa fenolik adalah beberapa zat yang berperan atas efek biologis positif daun pepaya. Ada juga beberapa manfaat dari daun pepaya untuk kesehatan. Yang pertama, untuk mengobati demam berdarah,